Anak-anakku sekalian, tetap kalian simak, kalian perhatikan Al-Quran kalian. Lihat pada ayat ke-52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur." Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat itu tercatat di dalam buku-buku catatan. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat amal-amal mereka di dalam buku, dan catatan itu dikerjakan, dilakukan oleh para malaikat yang senantiasa melihat dan menyertai hamba-hamba Allah kemanapun, dimanapun mereka berada. Sehingga apa yang mereka lakukan, sehingga apa yang mereka kerjakan, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewat. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada mereka yang berbuat dosa, kepada mereka yang ahli maksiat, bahwa atas seluruh perbuatan mereka tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun yang lewat dari catatan, dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syahirin wa kabirin, dan segala urusan syahirin, baik yang kecil, wa kabirin maupun yang besar, mustatar, adalah tertulis pada ayat ke-53, yakni telah terhimpun di dalam catatan amal mereka, telah digariskan pada lembar-lembar yang memang Allah Subhanahu wa taala catat untuk mereka, tanpa ada yang terlewat, baik yang besar maupun yang kecil, semua ada di dalam catatan amal orang. Setiap orang memiliki catatan sendiri-sendiri. Dari sinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berpesan kepada istri beliau, yakni Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, iyaki, berhati-hatilah kamu, jagalah dirimu, jauhkan dirimu, wa muhakkiratiz dzunub, dari dosa-dosa kecil. Fa innalaha minallahi taliban, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil tadi itu tetap akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap akan dikenai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah meremehkan dosa kecil, jangan pernah menggampangkan ini dosa kecil saja kok nggak apa-apa. Jangan pernah. Karena yang kecil pun gitu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikenai sanksi kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian pernah dinasihatkan oleh para ulama ya terdahulu, para ulama salaf, di mana mereka menasihatkan kepada para santrinya, kepada teman-temannya, ya, latah kironna minadzunubi shahira, jangan sekali-kali kamu meremehkan dosa-dosa kecil. Innas shahir ghadan ya'udu kabiran, karena sesungguhnya dosa kecil itu di kemudian hari akan menjadi dosa besar, akan menjadi sesuatu yang besar. Innas shahira walau taqadama ahduhu inda ilahi mustatarun tastatira, dan sesungguhnya dosa kecil itu sekalipun telah berlalu masanya, mungkin orang sudah lupa, orang sudah tidak mengingatnya, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala hal itu tercatat lengkap, tidak ada yang hilang, tidak ada yang
lewat. Maka kita harus hati-hati ya, terhadap setiap perilaku, perbuatan yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Kemudian kalian perhatikan pada ayat ke-54 anak-anakku. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada di taman-taman dan wanahar dan sungai-sungai. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bertakwa itu berkebalikan, berbeda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Kalau orang yang berbuat dosa dan maksiat, mereka melanggar dan durhaka kepada Allah, Allah seret dan lemparkan mereka ke dalam neraka. Sementara bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang tunduk patuh melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah Subhanahu wa taala ganjar mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan, yakni di surga. Fi jannat, yang di dalam surga itu ada taman-taman yang indah, taman-taman yang sejuk, dipandang mata, menenteramkan hati, menenteramkan jiwa, menyenangkan, membahagiakan. Wanahar, di dalamnya juga ada sungai-sungai yang mengalir. Fi maq'adi sidqin, pada ayat terakhir. Fi maq'adi sidqin, di tempat yang disenangi, yakni di rumah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dengan memperoleh ridho, karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat banyak, yang amat sangat melimpah. Inda malikim muqtadir, di sisi yang maha kuasa. Nah, anak-anakku sekalian, tentu kedua belah pihak ini berbeda. Satu pihak, kelompok orang berbuat dosa, senang berbuat dosa, senang berbuat maksiat. Di dunia merasa senang, di dunia merasa bebas, tapi ingatlah ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diseret, akan dilemparkan ke dalam neraka yang di dalamnya tidak ada penderitaan yang lebih dibanding dengan penderitaan orang ketika ada di dalam neraka. Sebaliknya bagi kelompok orang, bagi mereka yang taat, tunduk, patuh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan kepada mereka, Allah curahkan nikmatnya, nikmat Allah kepadanya. Mereka menikmati tinggal di dalam surga yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan ketentraman, yang penuh dengan kebahagiaan, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan sedikit pun. Nah, seluruh kesusahan, seluruh penderitaan, semenderita-menderitanya, sesusah-susahnya, sepahit-pahitnya kehidupan di dunia, setidak enaknya kehidupan di dunia, tapi ketika orang itu dimasukkan ke dalam surga, meskipun sesaat, maka seluruh penderitaan yang pernah dirasakan di dunia itu hilang, lenyap, seakan-akan tidak pernah mengalami penderitaan. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, maka hendaklah kita kendalikan diri kita. Kita jaga diri kita. Kita kendalikan nafsu syahwat ini untuk senantiasa taat, tunduk, patuh kepada Allah, sehingga kelak Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan, memberikan jannahnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian yang kita bahas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.